Alhamdulillahilladzi a'tana ni'aman katsira wa rahmatan wa hidayatan wa taufiq hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal masjid al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita semuanya senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini dalam keadaan sehat dan afiat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah salat Jumat, marilah kita bersama-sama meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, menjauhi segala apa yang telah Allah larang dengan penuh kesabaran dan semampu kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sebab dengan bermodalkan keduanya, baik takwa dan juga iman, sekali lagi keduanya itu adalah bekal kita semuanya untuk mendapatkan rahmatnya fi yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah, satu amalan mulia yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, terbukti disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis, yaitu istiqomah, yang kita sering menyebutnya dengan bahasa keseharian, dengan bahasa konsisten ataupun ajek ataupun lumintu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, istiqomah yang dimaksud dalam ajaran Islam ini adalah tegak lurus dalam berprinsip, tentunya berprinsip dalam mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berprinsip tegak lurus dalam menjauhi segala larangan-larangannya. Karena istiqomah ini adalah amalan yang sangat mulia sekali. Bahkan kita semuanya menyadari tidak gampang untuk mengerjakan sebuah amal soleh secara istiqomah. Oleh sebab itu, karena ini tidak mudah, karena berat, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi hambanya yang mengerjakan amal soleh, baik itu menjalankan perintahnya ataupun menjauhi larangan-larangannya, jaminannya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut,
janganlah kamu bersedih hati. Dan kabar gembiranya adalah ini, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu, yang telah Allah janjikan. Quran surat Fussilat ayat 30. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kebaikan yang terus dilakukan oleh seorang hamba tidak ada alasan untuk berhenti. Kebaikan harus terus mengalir. Bahkan bisa dikatakan yang berhenti untuk melakukan kebaikan itu adalah manusianya. Maka sunnatullah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, kebaikan harus tetap tegak lurus terlaksana. Sebagaimana kemungkaran, sebagaimana keburukan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk dilakukan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa saja dikatakan orang gemar membaca Al-Quran. Sekali membaca, ia langsung membacanya 5 juz, dan sampai seterusnya ia tidak pernah membaca sampai berbulan-bulan, dan ia membaca kemudian di bulan selanjutnya. Ada juga orang yang mengerjakan sholat duha, saking rajinnya langsung melaksanakan ibadah sholat duha dengan banyak rakaat, namun beberapa minggu ia tidak melaksanakan lagi. Istiqomah yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Istiqomah adalah konsisten. Istiqomah adalah ajak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling dawam atau yang paling konsisten, yang paling istiqomah meskipun amalan tersebut sedikit. Beginilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini dapat kita pahami, seseorang yang apabila ia hatinya kebuka melakukan sebuah amal soleh, sekali melakukan banyak, kemudian keesokan harinya, minggu depannya ia tidak pernah melakukan lagi, maka bagi seorang muslim akan menjadi lebih baik membaca Al-Quran setiap hari meskipun 1 ayat, memberikan sedekah setiap hari, istiqomah meskipun hanya 1000, berkata-kata yang baik, istiqomah meskipun ia masih berada pada tahapan upaya-upaya, kemudian membantu orang istiqomah meskipun membantunya hanya sekedar pertolongan tenaga. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dapat kita mengerti bersama, seseorang apabila menghancurkan batu dengan palu yang sangat besar, maka batu yang sangat kuat sangat susah sekali dapat dihancurkan dengan 1 kali pukulan. Bahkan bisa dikatakan sampai 30 pukulan dengan hammer ataupun palu yang terbuat dari besi tersebut, batu itu dapat baru saja hancur. Di sini artinya adalah hancurnya batu itu dikarenakan seorang tersebut konsisten memukul palunya berkali-kali, dan pukulan yang ke-30 batunya hancur, bukan yang menyebabkan ataupun bukan faktor penentu saja, bukan pukulan yang ke-30 saja yang menyebabkan batunya hancur, melainkan mulai pukulan pertama, pukulan kedua sampai pukulan yang ke-30 itulah yang menyebabkan batunya hancur. Pun juga demikian dengan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan agar hajat kita dikabulkan, diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hanya memohon sekali amatlah berat untuk dikabulkan. Namun yang diinginkan adalah ud'u lillahi wa antum muqinuna bil ijabah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita dalam keadaan yakin Allah akan mengijabah doa-doa kita, diiringi dengan konsisten ataupun istiqomah di dalam meminta. Berkali-kali setiap hari kita selalu memohon kepada Allah. Maka permohonan yang kita munajatkan kepada Allah yang sering kali tersebut, itulah yang menyebabkan Allah belas kasihan kepada kita, sehingga Allah memberikan apa yang kita inginkan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir yang dimaksud konsisten di sini sekali lagi bukan hanya konsisten dalam melaksanakan amal soleh, namun juga konsisten dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah, konsisten dalam menjauhi kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah.
Semoga ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita termasuk dan tergolong hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah SAW yang dapat menegakkan istiqomah, yang dapat melaksanakan konsisten dalam setiap perbuatan kita, baik itu amal soleh ataupun dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.